Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Ada beberapa hal Bapak Ibu mengenai pengangkatan honorer menjadi ASN P3K 2024. Ada satu informasi terbaru mengenai database BKN menyimpan 1,7 juta tenaga honorer, hanya dua kategori yang diangkat P3K 2024. Nah, Bapak Ibu, benarkah demikian? Mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Penyelesaian masalah tenaga honorer masih menjadi PR bagi pemerintah, meskipun sebanyak 1,7 juta database sudah dikantongi BKN dan siap diangkat P3K 2024. Badan Kepegawaian Negara atau BKN sendiri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerapkan aturan ketat dalam proses pengangkatan non-ASN menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Disampaikan bahwa secara detail ada sebanyak 1.783.665 data nama tenaga honorer telah melewati proses verifikasi dan validasi atau telah melewati proses verval di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ini artinya Bapak Ibu bahwa jumlah honorer sebanyak 1.783.665 ini ya besar harapan diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K melalui seleksi CASN yang sifatnya formalitas sebagaimana telah disampaikan Menteri Pan-RB sebelumnya. Dari jumlah tersebut ternyata hanya ada dua kategori yang masuk di dalamnya untuk menuju pengangkatan P3K 2024. Nah, hal ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, honorer yang bagaimanakah yang dua kategori tersebut? Apakah semua honorer dikategorikan dua atau ya per jenis honorer, misalnya tenaga teknis, kesehatan, kemudian tendik ataupun tenaga pendidik ya. Jadi supaya lebih akurat, mari kita ikuti informasi berikut ini. Dua kategori tersebut adalah ex-THK 2 dan pegawai non-ASN yang lulus verbal database BKN. Jadi ini dia Bapak Ibu ya. Ex-THK 2 ini artinya para honorer kategori 2 yang sudah lama mengabdi. Tentunya yang namanya kategori 2 yang disebut adalah yang telah terdata di database BKN dan melewati proses atau lulus verifikasi dan validasi. Kemudian, pegawai non-ASN yang lulus verbal database BKN ini tentunya itulah yang harapannya besar ya, bisa diangkat menjadi ASN. Namun masalahnya bukan hal ini saja, jumlah formasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa mengakomodir 1,7 juta orang honorer ini untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K 2024. Melansir laman resmi menpan.go.id pada Kamis 27 Juni 2024, formasi P3K 2024 hanya sebesar 1,01 juta saja. Sehingga masih banyak tenaga honorer yang tidak kebagian jatah pengangkatan di periode rekrutmen pertama ini. Pada skema yang dibuat sebelum disahkan menjadi Permen Pan-RB, terdapat dua opsi arah pengangkatan tenaga honorer, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu.
Itulah sebabnya BKN menyarankan agar semua pegawai non-ASN mendaftar di rekrutmen CASN 2024 kali ini. Walau satu hal yang perlu kita pahami juga bahwa mekanisme pengangkatan P3K per waktu itu belum diatur dalam undang-undang ya. Yang kita ketahui adalah P3K tanpa ada pembedaan penuh waktu dan paruh waktu. Sehingga bagi yang belum terakomodir secara formasi maupun belum terdata di database BKN bisa tetap memperoleh NIP sebagai P3K paruh waktu. Jadi konsep penataan non-ASN ini masih terus dibahas ya di BKN dan Kemenpan-RB. Ya, ini konsep sementara adalah P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, walau belum ada keputusan bahwa ada P3K paruh waktu. RPP Manajemen ASN yang menjadi turunan pelaksana dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 telah memasuki tahap uji publik dan bahkan sudah terlaksana. Sekarang yang sedang diperbincangkan oleh Menteri Pan-RB bersama dengan stakeholders lainnya, yaitu finalisasi drafting dari peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara, yang nantinya ini disahkan menjadi peraturan pemerintah turunan atau peraturan pemerintah pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen aparatur sipil negara. Semoga di waktu yang tidak terlalu lama, kabar gembira mengenai pengesahan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN ini sampai kepada publik Bapak Ibu ya. Ini sekarang sudah melewati uji publik, kemudian yang sedang diperbincangkan adalah mengenai finalisasi drafting dari PP Manajemen ASN. Semoga saja ya, sebagaimana harapan Bapak Ibu honorer dan jutaan ASN, itu yang akan menjadi satu realita. Seluruh honorer menunggu hasil sebagai sarana pelindung atau payung hukum penataan nasib menuju P3K di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen aparatur sipil negara, bahwa penataan honorer yang meliputi verifikasi, validasi, serta pengangkatan oleh instansi itu dilaksanakan paling lama Desember 2024 akhir tahun ini. Tapi yang pasti bahwa ex-THK2 ya, tenaga honor kategori 2 dan honorer yang masuk dalam database BKN. Ingat ini Bapak Ibu, ada dua hal, THK2 masuk dalam database BKN dan honorer non-ASN yang telah masuk dalam database BKN dan tidak berstatus THK2. Ini artinya bahwa dua versi honorer ini, baik THK2 maupun non-THK2 yang telah terdaftar dan telah melalui proses verifikasi validasi database BKN, maka itulah yang menjadi prioritas pengangkatan menjadi ASN di tahun 2024 tahun ini. Jadi semua ini ya akan mendapatkan jatah pengangkatan P3K di tahun 2024. Demikian informasinya. Semoga kabar gembira pengangkatan honorer menjadi ASN itu yang menjadi realita di tahun 2024 tahun ini. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.